Adik-adik, Kak Siska mau tanya dong, pernah ngalamin mukjizat gak? Aku pernah Kak Siska. Apa tuh Kak Durman? Aku pernah mengalami mukjizat kesembuhan. Wah, keren sekali. Aku juga pernah. Apa tuh Kak Debbie? Sekalipun waktu itu aku pernah masuk rumah sakit, terus minum obat, pernah loh Kak, nggak sembuh-sembuh tuh sakitnya. Terus Kak? Ketika aku dengar mama papaku berdoa sebut nama Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Wah, Tuhan Yesus luar biasa baik Luar ya. biasa Betul, baik Kak Kak Siska. Siska. Adik-adik, Kak Siska juga mau kasih tahu, bangsa Israel juga pernah loh ngalamin mukjizatnya Tuhan. Kakak-kakak ada yang bisa bantu Kak Siska enggak? Apa aja tuh mukjizatnya? Aku bisa kasih Kak. Apa tuh Kak Lisa? Tuhan itu menjadi tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel. Wow, ada lagi nggak yang tahu? Ada. Apa tuh Kak Flo? Terbelah. Apanya yang terbelah? Laut Merah. Oh iya, Laut Merah, benar adik-adik. Bangsa Israel waktu menyeberangi Laut Merah, itu Laut Merahnya itu terbelah loh. Jalan deh tuh nyebrang tuh bangsa Israel. Wow. Nah yang lebih kerennya lagi, Apa tuh, Kak? itu tuh Kak Debbie. Lautnya nyatu lagi. Balik lagi. Keren kan Tuhan? Keren banget. Tuhan itu berkuasa dan dia sanggup melakukan mukjizatnya. Betul sekali adik-adik. Nah hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang sudah kami lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Tuhan. Kami tetap setia, kami tetap datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadir Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yeay. Bagaimana ya caranya Musa melewati Laut Merah bersama bangsa Israel? Bagaimana cara Musa melewati Laut Merah? Bagaimana cara Musa lewat Laut Merah? Berenang bukan, berkapal bukan,
ajaib adik-adik. Amin. Yuk kita siapkan hati kita mau datang bersyukur kepada Tuhan dan mau menyembah Dia. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Adik-adik bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan firman. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Lebih lagi adik-adik katakan. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji agungkan namanya. Puji agungkan namanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah nih, bentar-bentar adik-adik. Coba deh Kak Yefri bawa apa itu? Kira-kira apa isi dalamnya adik-adik? Kawong isi dalamnya ini adalah air. Kak Yefri mau mencoba membelah air. Adik-adik perhatikan, lihat nih. Set, set. Wah, susah sekali Kak Awong ternyata. Adik-adik, lihat deh Kak Yefri, masa mau membelah air? Ya, mana mungkin bisa ya adik-adik. Kak Yefri tidak bisa adik-adik. Ya iyalah Kak Yefri, nggak mungkin bisa. Tetapi ada yang bisa loh Kak Yefri maupun adik-adik yang ada di rumah. Tuhan pernah membelah air Laut Merah supaya bangsa Israel dapat menyeberang menuju tanah Kanaan nih adik-adik. Wah, kalau begitu Tuhan hebat sekali ya Kak Awong. Adik-adik, yuk kita lihat videonya. Ayo adik-adik. Orang-orang Israel keluar dari Mesir dan berjalan melewati padang gurun.
Tuhan membuat tiang awan untuk melindungi mereka di siang hari. Lalu pada malam hari yang gelap, Tuhan membuat tiang api untuk menerangi jalan mereka. Dengan pertolongan Tuhan, orang-orang Israel bisa terus melanjutkan perjalanan mereka. Di Mesir, Raja Firaun merasa menyesal karena telah membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Ia lalu memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengejar orang-orang Israel dan membawa mereka kembali ke Mesir. Lalu terdengarlah suara-suara kereta kuda para prajurit Mesir yang semakin mendekati orang-orang Israel. Orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan karena di depan mereka jalan tertutupi oleh lautan. Mereka terdesak dan tidak tahu harus pergi kemana. Tuhan lalu membuat tiang awan yang gelap untuk menghalangi jalan para prajurit Mesir, sehingga mereka tidak bisa melihat ke arah mana orang-orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke arah laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang-orang Israel berjalan melewati lautan itu dengan aman sampai ke seberang. Ketika para prajurit Firaun mencoba mengejar orang Israel di laut yang terbelah, tiba-tiba air laut yang terbelah itu menutup kembali, sehingga para prajurit itu tenggelam di dasar lautan. Demikianlah Tuhan melepaskan umat-Nya dengan kuasa-Nya yang ajaib. 10 hukum bagi bangsa Mesir, maka akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Mereka pun cepat-cepat berkemas dan mengikuti Musa keluar dari Mesir. Adik-adik, apakah pernah lihat pindahan rumah dengan papa dan mama? Wah, banyak sekali ya barang yang harus dibawa oleh papa dan mama. Mama dan papa pasti repot membereskan barang-barang yang ada di rumah, bener gak? Nah, adik-adik, bawa mainan adik-adiknya ya kira-kira kalau misalkan adik-adik pindah rumahan, pasti bawa ya. Nanti kalau ditinggal adik-adik pasti kangen sama mainannya. Nah, bangsa Israel juga repot sekali nih adik-adik membawa barang-barang mereka yang pindah dari Mesir ke Kanaan. Banyak sekali loh barang yang dibawa, ada yang bawa sapi, domba, ayam, dan barang-barang lainnya. Pokoknya banyak sekali deh adik-adik waktu bangsa Israel membawa barang tersebut. Bangsa Israel sangat bersukacita dan berjalan perlahan-lahan supaya anak-anak kecil dan dombanya juga tidak lelah ya adik-adik. Adik-adik, ternyata Firaun menyesal sudah mengizinkan bangsa Israel pergi. Ia segera mengejar dengan membawa pasukan yang banyak sekali. Bangsa Israel yang sedang bersukacita tiba-tiba menjadi ketakutan karena melihat pasukan Firaun yang banyak mengejar mereka adik-adik. Karena di depan mereka ada Laut Merah, tetapi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berjalan terus nih adik-adik. Ternyata Laut Merah itu dalam dan arusnya sangat deras loh adik-adik. Bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah yang sangat besar dan dalam? Apakah harus berenang di Laut Merah? Oh, tidak bisa ya, mereka bisa tenggelam ya adik-adik. Lalu bagaimana cara menyeberang Laut Merah ya adik-adik? Musa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberitahu Musa kalau Tuhan akan melakukan mujizat yang sangat hebat. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya adik-adik.
Dan Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan wah, Tuhan mengirim angin yang sangat kuat sehingga Laut Merah terbelah adik-adik. Lihatlah, bangsa Israel melihat dasar lautan menjadi kering adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Angin melakukan perintah Tuhan dengan membelah dan menahan air di sebelah kiri dan kanan. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering, menyeberangi dasar laut menuju tanah di seberang lautan. Tuhan kita keren sekali ya adik-adik. Keren sekali. Siapa yang mau mempunyai Tuhan yang keren seperti itu? Saya Kawung. Nah, Kawung juga. Adik-adik, setelah semua bangsa Israel menyeberang laut dengan selamat, Tuhan lalu menutup dasar laut kering itu dengan air lagi adik-adik. Dan pasukan Firaun yang mengejar bangsa Israel semua mati karena tenggelam dalam air laut. Tuhan juga mengalahkan bangsa Mesir yang mau berbuat jahat pada bangsa Israel loh adik-adik. Tuhannya bangsa Israel adalah Tuhan yang bisa membuat mujizat yang hebat adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya bangsa Israel. Jadi setiap kita juga akan mengalami mujizat yang hebat dari Tuhan adik-adik. Betul sekali adik-adik. Adik-adik kalau ada opa, oma, atau papa, mama yang sedang sakit, adik-adik mau nggak minta mujizat dari Tuhan untuk kesembuhan? Tuhan bisa ya membuat mujizat yang menyembuhkan yang sakit nih adik-adik. Adik-adik mau? Adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur 77 ayat 14. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita kembali untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Ya adik-adik, sekarang tahu ya, tujuan Tuhan menyatakan kuasa-Nya supaya setiap kita mengenal siapa Tuhan dan semua kita mengalami kasih Tuhan. Betul. Wow, keren sekali Tuhan ya. keren ya. Ya, betul. Yuk kita memuji Tuhan yuk. Adik-adik bangkit berdiri yang di rumah, ayo kita mau memuji Tuhan. Come on. Nyanyi sama-sama ya. Semua ikutin gerakan kita. Yuk. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi. Semua makhluk tunduk padanya.
Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan adik-adik yang mau katakan amin. Semua tepuk tangan yuk. Here we go, sing. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we found strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who save us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Nyanyi lagi ya. Hear the sound, hear the sounds of hearts are turning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are in you. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Sing Hosanna, Hosanna. You are the God who save us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 you are the God who save us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 Hosanna. One more time, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Oke adik-adik, kita akan masuk aktivitas. Siapkan ya untuk aktivitasnya. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Kita akan membuat aktivitas dengan tema Across Red Sea. Bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, Yupi Aquarium, Malkis Cracker, biskuit Hello Panda, coki-coki, fondan berwarna biru. Jika Papi Mami kesulitan menemukan, beli fondan warna putih lalu dikasih pewarna biru. Gunting, piring yang besar dengan alas yang agak rata, dan terakhir sendok. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali ketemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas. Papi Mami sudah siapkan bahan-bahan buat kalian loh. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita buka bungkus Roma Malkis Cracker ini. Kita ambil biskuit yang ada di dalamnya sebanyak 2 buah. Berikutnya
kita buka kemasan fondan berwarna biru. Kita tekankan fondan yang berwarna biru ini sampai merata. Lalu kita taruh di satu biskuit. Setelah itu kita rapikan menggunakan sendok. Kita buat yang sama untuk biskuit yang sebelah kiri. Berikutnya kita buka kemasan coki-coki. Tuang di bagian tengah. Kita ratakan dengan sendok sampai seluruh permukaan biskuit ini tertutup dengan coki-cokinya. Kita buka kemasan biskuit Hello Panda. Kita ambil biskuit yang bergambar panda, tancapkan di coklat yang sudah kita taruh di bagian tengah. Kita buka kemasan Yupi Aquarium. Kita taruh di atas fondan berwarna birunya. Selesai. Ini adalah gambaran bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Sekian untuk aktivitas hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan di rumah, yaitu ajak anak-anak untuk menceritakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Paling sederhana, Papi Mami bisa mengajak mereka bercerita tentang mungkin mereka kehilangan mainan yang disayangkan, dan Papi Mami ajak mereka untuk berdoa supaya mainan itu bisa ditemukan. Nah, jika mainan itu ditemukan, ceritakan bahwa ini terjadi karena mujizat Tuhan. Pastikan Papi Mami bercerita dan jelaskan bahwa mujizat itu terjadi adalah bentuk kebesaran akan kuasa Tuhan. Lakukan ini setiap hari biar anak-anak tahu bahwa mujizat itu pasti terjadi dan akan terus terjadi, sehingga kuasa Tuhan akan terus dinyatakan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang akan memperlengkapi kita dan beserta kita di sepanjang hidup kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan aktivitas. Amin. Amin. Ya, hari ini tiba saatnya kita rindu memberikan persembahan. Adik-adik bisa perhatikan di layar adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik tidak mengerti untuk cara scan-nya, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Yuk adik-adik kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Hari ini kami telah mendengar dan kami lebih lagi mengenal akan setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu memberikan persembahan. Tuhan memberkati adik-adik kami yang memberikan. Berkati mama, berkati papa. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memberi katakan amin. Yuk adik-adik, kita akan sudahi sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi, kita mau sembah Tuhan sekali lagi ya. Angkat tangan sama-sama. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agung karena sekali lagi semesta bernyanyi.
Ayo adik-adik, semuanya masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Semuanya angkat tangannya. Tuhan Yesus, kami sudah banyak belajar dari firman-Mu, kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, di mana Tuhan menjaga kami di rumah, aktivitas kami, kegiatan kami, begitu juga kegiatan orang tua kami, pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih buat semuanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan jaga pemimpin kami, lindungi apa yang dia lakukan Tuhan, apa yang dia rencanakan. Biarlah Tuhan Yesus yang ikut campur tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Adik-adik yang percaya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Apapun itu kegiatan adik-adik di rumah selama belajar. Diberkati juga buat pekerjaan kedua orang tua adik-adik. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin.